Pengelola Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo akhirnya mengakui ada satu santrinya yang berasal dari kota Palembang meninggal karena dianiaya. Sementara itu kepolisian sudah menggelar pra-rekonstruksi untuk menyelidiki kasus penganiayaan berujung maut ini. Sebuah pondok pesantren ternama di Indonesia kini menjadi sorotan usai terkuak kasus kematian salah seorang anak didik asal kota Palembang yang diduga karena unsur penganiayaan. Ibu korban tak kuasa menahan air mata saat menceritakan kepergian putra yang dicintainya karena dianiaya kepada kuasa hukum dan pengacara ternama Hotman Paris dalam acara pertemuan yang digelar Hotman Paris saat berkunjung ke kota Palembang. Jadi anak pertama ibu ini meninggal di suatu pesantren, diduga korban. Informasi yang disampaikan ibu korban melalui media sosial Instagram milik Hotman Paris sontak ramai menjadi pembicaraan warga di media sosial. Kecurigaan keluarga korban muncul ketika melihat kondisi jenazah korban terdapat luka lebam di tubuhnya. Keluarga korban pun tidak percaya kalau remaja berusia 17 tahun itu meninggal dunia karena terjatuh saat mengikuti perkemahan seperti yang disampaikan perwakilan pondok pesantren saat mengantar jenazah korban ke kota Palembang. Orang tua korban berharap ada keadilan atas kasus kematian putranya berinisial AM. Cukup anak saya, aku kepengen dunia pendidikan jangan pakai kekerasan, jangan pakai fisik. Cukup di anak saya. Terhadap pelaku, Bu? Terhadap pelaku? Apakah? Mungkin kalau untuk proses itu kami serahkan ke pengacara itu. Selama ini pihak keluarga belum membuat laporan polisi karena terkendala biaya. Meski demikian, mereka berharap pelaku penganiayaan dapat diproses sesuai hukum yang berlaku. Proses kasus ini kan sedang dalam proses dari penyelidikan dari pihak kepolisian. Dengan adanya statement dari Bang Hotman Paris, maka sudah ditindaklanjuti. Dan ada dari pihak dari Polres Ponorogo menghubungi salah satu dari tim kami. Nah, di situ mereka sudah menceritakan 7 orang saksi. Jadi terhadap hal tersebut, kalau memang sangat diperlukan, kita pasti akan ke sana. Tapi kan ini kan Polisi Republik Indonesia yang bisa di wilayah mana saja gitu. Sehari kemudian, pengelola Pondok Pesantren Darussalam Gontor 1 Ponorogo mulai buka suara. Pihaknya mengakui ada satu santrinya yang meninggal dunia karena dianiaya. Para pelaku juga telah dikeluarkan dari pesantren. Sementara itu, pihak pesantren kembali menegaskan tidak punya niatan untuk menutup-nutupi kasus dugaan penganiayaan yang berujung wafatnya santri. Pihak pesantren menyerahkan sepenuhnya kasus tersebut ke pihak kepolisian. Sejumlah anggota Polres Ponorogo pun langsung mendatangi Pondok Pesantren Gontor 1 yang berada di Desa Gontor, Kecamatan Melarak, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur pada Selasa kemarin. Polisi mengumpulkan barang bukti dan menggelar olah TKP serta melakukan prarekonstruksi di pondok pesantren dan rumah sakit. Poin penting dalam reka ulang untuk mengetahui bagaimana korban dianiaya hingga meninggal dunia dan dibawa ke rumah sakit. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pentungan, air mineral, dan becak. Hingga saat ini sudah ada 11 saksi yang diperiksa polisi. Tim Liputan melaporkan. Diklaim jadi penyebab kenaikan harga penjual telur ayam di Palembang meminta program Keluarga Harapan atau PKH segera dihentikan. Saat digelar PKH, stok telur ayam di agen kosong karena diborong pemerintah sehingga harganya melonjak. Beberapa penjual telur ayam di Palembang meminta pemerintah segera menghentikan program Keluarga Harapan atau PKH. Pasalnya, PKH diklaim menjadi penyebab kenaikan harga telur ayam. Saat digelar PKH di Palembang, stok telur ayam di agen kosong karena diborong pemerintah sehingga harganya di pasar melejit hingga Rp30.000 per kilogram. Padahal harga telur ayam biasanya berkisar Rp22.000 hingga Rp24.000 per kilogram. Mudah-mudahan kalau BBM naik ya harga telur tidak pengaruh. Dan harapan kita juga depan program pemerintah kayak PKH itu diadakan aja. Karena PKH itu ngancam harga. Jadi stok-stok telur dibeli, terus nanti telur melejit harganya. Kayak kemarin-kemarin melejit sampai 30 kan semua karena PKH sebenarnya. Bukan
Imbas kenaikan harga Pertalite dan solar, harga ayam potong di pasar tradisional Palembang ikut melonjak. Pedagang ayam potong berharap harga bahan bakar subsidi kembali normal. Sejumlah penjual dan pembeli di pasar tradisional Palembang mengeluhkan kenaikan harga ayam potong sejak naiknya harga Pertalite dan solar 3 hari terakhir. Saat ini harga ayam potong antara Rp26.000 hingga Rp27.000 per kilogram. Ikut naik juga. Sudah 3 hari naik. Ya, naik 3 hari. Ini kan biasanya 1 kilo 24, 25 kilo. Sekarang udah 26. Pertalite naik kan, mulai naik harga ayam. Dari Pertalite naik, langsung naik tiap hari. 1.000. Setelah 3 hari kan, Pertalite naik kan sudah 3 hari kan. Jadi naik 3 hari ini berturut naik terus. Dari 24 terus 3 hari masih tetap harga 24. Jadi Pertalite naik terus dia 1.000. Para pedagang ayam potong berharap harga bahan bakar subsidi kembali normal. Lantaran harga Pertalite dan solar naik, pemilik kandang dan agen ayam potong harus menaikkan harga menyusul kenaikan tarif jasa transportasi pengiriman. Yanuar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Kita ke informasi selanjutnya. Polda Sumatera Selatan membagikan bantuan beras sebanyak 1 ton kepada warga terdampak kenaikan harga BBM di Pasar Lemabang, Kota Palembang. Bakti sosial oleh Polda Sumatera Selatan ini wujud kepedulian terkait kebijakan kenaikan harga BBM yang berdampak pada kenaikan harga bahan pokok. Bertempat di Pasar Lembang Rabu lalu, mewakili Kapolda Sumatera Selatan, Karo SDM Polda Sumatera Selatan, Kombes Polisi Ucu bersama pejabat utama Polda Sumatera Selatan membagikan beras kepada warga yang sudah sejak pagi menunggu. 200 kantong beras dengan berat 5 kg dibagi kepada warga yang telah diberi kupon. Bantuan serupa juga dilaksanakan di beberapa tempat untuk meringankan beban ekonomi warga. Dan hari ini namanya adalah bakti sosial. Bakti sosial adalah bentuk pembagian beras atau sembako kepada masyarakat. Nah, saat ini kebetulan kita melaksanakan kegiatan ini di Pasar Lemabang. Ini sebagai kepedulian kita, Polda Sumatera Selatan, dalam menyikapi adanya kebijakan pemerintah penyesuaian harga atau kenaikan harga BBM yang tentunya akan berdampak kepada masyarakat. Artinya ada beberapa harga bahan pokok yang ikut naik sebagai imbas dari kenaikan harga BBM ini, yang tentunya ini menjadi beban bagi masyarakat. Nah, untuk itu dalam hal ini Pak Kapolda Sumatera Selatan berinisiatif untuk membantu beban masyarakat dengan membagikan sembako. Nah, kita terbantu oleh karena kita ini orang susah ya. Ya. Warga mana kita, Pak? Hah? Warga mana, Pak? Warga sini lah, Palembang sini lah. Warga yang mendapat bantuan menyatakan berterima kasih dengan bantuan yang diberikan. Yanuar Ihrom melaporkan dari Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.